Naiknya zat, energi atau komponen lain ke lingkungan akibat manusia. Akibatnya, kualitas udara, air, dan tanah menurun sehingga tidak bisa berfungsi seperti seharusnya dan membahayakan makhluk hidup. 2. Jenis dan penyebab polusi. 1. Polusi udara dari asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah. 2. Polusi air dari limbah pabrik dan sampah plastik, ikan mati, air tidak layak minum. 3. Polusi tanah, pestisida dan sampah. 3B. Tanah tidak subur dan berbahaya. 3. Dampak polusi. 1. Kesehatan, sakit asma, diare, sampai kanker. 2. Lingkungan, pemanasan global makin parah, banyak hewan punah. 3. Ekonomi, biaya berobat naik, hasil pertanian menurun. 5. Solusi mengatasi polusi. 1. Kurangi plastik, bawa botol dan tas sendiri. 2. Naik transport umum, kurangi asap kendaraan. 3. Awasi limbah pabrik, hukum pelanggaran aturan. 4. Tanam pohon, serap polutan udara. Kesimpulan, polusi dari kita, solusi juga dari kita. Mulai dari buang sampah pada tempatnya. Satu, pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi. Ini terjadi karena gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana terperangkap di atmosfer sehingga panas matahari tidak bisa keluar dari bumi. 2. Penyebab utama. 1. Efek rumah kaca. Gas karbon dioksida dari asap kendaraan dan pabrik naik ke atmosfer. 2. Deforestasi. Hutan gundul tidak bisa menyerap karbon dioksida. 3. Peternakan. Gas metana dari kotoran ternak sapi memperparah efek rumah kaca. 3. Dampak yang terjadi. 1. Es kutub mencair, permukaan laut naik, pulau kecil terancam tenggelam. 2. Cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan badai makin sering. 3. Ekosistem rusak, terumbu karang memutih, banyak spesies terancam punah. 4. Solusi yang bisa dilakukan. 1. Hemat energi, matikan lampu dan cabut charger. 2. Kurangi emisi, jalan kaki, sepeda, transportasi umum. 3. Tanam pohon, 1 pohon serap. 4. Kurangi sampah, terutama sampah makanan. Kesimpulan, bumi cuma satu. Aksi kecilmu hari ini menentukan masa depan bumi. Pengertian kepadatan populasi manusia. Kepadatan populasi manusia adalah jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dibanding luas wilayah tersebut. Semakin banyak orang dalam lahan sempit, makin padat populasinya. 2. Dampak ke lingkungan. 1. Hutan hilang, dibabat jadi perumahan dan lahan pertanian untuk penuhi kebutuhan. 2. Sampah menumpuk, produksi sampah rumah tangga makin meningkat. 3. Krisis air dan hutan, air bersih rebutan, sawah makin sempit. 4. Polusi meningkat, kendaraan dan industri bertambah, emisi karbon dioksida naik.
3. Contoh nyata di Indonesia. 1. Jakarta. Padat penduduk, banjir, polusi udara tinggi. 2. Pulau Jawa. Sawah berubah menjadi perumahan dan pabrik karena lahan makin mahal. 3. Kota besar lain. Kualitas air dan tanah menurun, sumur warga mengering. 4. Dampak lanjutan jika tidak diatasi. 1. Kemiskinan meningkat. Persaingan kerja ketat, paga naik. 2. Konflik sosial, rebutan sumber daya air dan lahan. 3. Bencana ekologis, banjir dan longsor makin sering karena daerah serapan hilang. 4. Kepunahan, habitat hewan rusak, keanekaragaman hayati turun. 5. Solusi yang bisa dilakukan. 1. Sukseskan KB, kendalikan laju pertumbuhan penduduk. 2. Bangun vertikal, rumah susun dan apartemen hemat lahan. 3. Gaya hidup hijau, hemat air, listrik, kurangi sampah dari sekarang. 4. Jaga hutan kota, pertahankan ruang terbuka hijau. Kesimpulan, jumlah manusia boleh bertambah, tapi jangan sampai merusak bumi. Bijak pakai sumber daya mulai dari diri sendiri. Pengertian limbah. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik dari industri, rumah tangga, maupun aktivitas lain. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah akan mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. 2. Jenis-jenis limbah. 1. Limbah organik, mudah terurai, contoh sisa makanan dan daun kering. 2. Limbah anorganik, sulit terurai, contoh plastik, kaca, dan kaleng. 3. Limbah B3, berbahaya dan beracun, contohnya baterai, oli bekas, limbah media. 3. Dampak bagi lingkungan. 1. Pencemaran air, ikan mati, air tidak layak minum. 2. Pencemaran tanah, tanah rusak, air tercemari. 3. Pencemaran udara, gas dioksin dari bakar plastik sebabkan kanker. 4. Banjir, sampah sumber selokan dan sungai. 1. Pengertian limbah. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik dari industri, rumah tangga, maupun aktivitas lain. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah akan mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Kesimpulan, limbah tidak jadi masalah kalau pintar mengelolanya. Ingat 3R, reduce, reuse, recycle. Pengertian pengundulan hutan. Pengundulan hutan atau deforestasi adalah penebangan hutan secara besar-besaran sehingga tutupan hutan hilang. Dilakukan untuk dibuka lahan pertanian, perkebunan, perumahan atau ambil kayu. 2. Penyebab utama. 1. Perkebunan dan pertanian. Hutan jadi lahan sawah dan perkebunan. 2. Illegal logging, tebang liar tanpa izin. 3. Pembangunan, hutan dibuka untuk perumahan dan jalan tol. 4. Kebakaran hutan, sengaja dibakar untuk buka lahan cepat. 3. Dampak yang terjadi. 1. Banjir dan longsor, tidak ada akar pohon penahan air dan tanah. 2. Pemanasan global, karbon dioksida menumpuk karena pohon berkurang. 3. Hewan kehilangan rumah, orang hutan dan harimau terancam punah. 4. Kekeringan, hutan gundul tidak bisa serap air dan tanah. 4.
Cara mencegah pengundulan hutan. 1. Reboisasi, tanam lagi hutan yang gundul. 2. Tebang pilih, tebang pohon tua, ganti bibit baru. 3. Hukum tegas, tidak membakar dan menebang liar. 4. Hemat kertas, kurangi pakai tisu dan kertas. Kesimpulan, hutan adalah paru-paru dunia. Jaga hutan berarti jaga masa depan kita. Satu, pengertian lapisan ozon. Lapisan ozon adalah gas O3 di atmosfer yang menyerang sinar ultraviolet B berbahaya dari matahari. Penipisan ozon adalah menipisnya lapisan karena gas buatan manusia sehingga sinar lebih banyak masuk. 2. Penyebab utama. 1. Gas CFC dari AC, kulkas lama, kaleng semprot. 2. Gas halon dari pemadaman kebakaran. 3. Metil bromida, pestisida pertanian. 4. Reaksi di atmosfer, gas naik dan pecah molekul ozon. 3. Dampak yang terjadi. 1. Kesehatan, kanker kulit, katarak, daya tahan tubuh lemah. 2. Pertanian, tanaman kardir, hasil panen turun. 3. Hewan laut, plankton mati, rantai makanan terganggu. 4. Material rusak, cat dan plastik cepat rapuh. 4. Upaya mencegah penipisan ozon. 1. Patuhi protokol Montreal, stop CFC. 2. Produk bebas CFC, pilih AC atau kulkas yang terbaik. 3. Servis rutin, cegah kebocoran gas AC dan kulkas. 4. Kurangi pestisida. Kesimpulan, lubang ozon mulai mengecil berkat kerja sama dunia. Lindungi ozon sama dengan lindungi diri dari sinar ultraviolet berbahaya.